Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya mendapatkan kabar berita di media sosial bahwa Pak Joshua Teuw menerima Islam setelah berdebat dengan si Zuma. Kadang geli ya membaca apa yang beredar di channel saudara-saudara kita, tetangga kita dari seberang, khususnya para mukhalaf. Mereka menyebarkan kabar, yang pertama kabar hoak, kabar bohong, kabar burung, gunanya Bapak Ibu untuk menyenangkan hati penontonnya. Di mana nanti mereka akan bertepuk tangan bersorak-sorai, lalu mereka berkata, Alhamdulillah wa syukurulillah, Subhanallah. Akhirnya Pendeta Joshua Teuw mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah masuk agama Islam, meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini diberitakan dalam hari-hari ini Bapak Ibu, dan ini heboh di kalangan mereka sendiri. Padahal kita biasa-biasa saja saudara. Kenapa? Karena kita tahu siapa Pak Pendeta Joshua Teuw, ya, bagaimana ajaran beliau dan bagaimana beliau berpegang pada firman Tuhan, pada Yesus HaMasyiah, Yesus Kristus. Dan beliau tidak main-main dengan yang namanya keselamatan. Saya kadang tertawa ketika melihat isu yang mereka gorengkan Bapak Ibu. Begitu berani mereka memberitakan kabar hoak, kabar yang tidak benar, kabar yang tidak baik. Dan memang saudaraku, mereka suka yang begitu-begituan, suka kabar hoak, suka, mereka suka yang diserupakan. Kalau kita suka yang asli, dari sumber yang asli, justru kalau di tetangga kita Bapak Ibu kebalikan daripada itu. Mereka suka yang hoak, yang tidak asli. Mereka suka yang diserupakan. Dibuat judul maupun thumbnail, Pendeta Joshua Teuw akhirnya menerima Islam setelah debat dengan Bang Zuma, Julius HMC, Ustadz Wafi, dan Al-Ayyubi. Mereka lagi menghibur diri mereka sendiri, dan mereka lagi menghibur penonton Bapak Ibu. Mendengar Joshua Teuw mau syahadat, para pendeta mendatangi Ustadz Zuma. Pendeta yang mana mendatangi si Zuma? Yang ketika kita lihat debat si Zuma, persis seperti orang yang tidak punya pendidikan Bapak Ibu, ya. Adab, budi pekerti, akhlak daripada si Zuma tidak ada Bapak Ibu. Dia hanya ngerocos terus, ya, ngerocos terus. Dia katain orang dengan seenak udelnya dia Bapak Ibu. Benar-benar tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun, tidak punya budi pekerti. Yang ada apa? Bacotnya besar. Nah, dan si Zuma bersama teman-temannya pintar sekali memancing amarah orang Bapak Ibu di dalam perdebatan. Saya lihat itu. Saya lihat, saya dengar bagaimana dia berdebat dengan cara memancing lawan debatnya. Ketika lawan debatnya terpancing, disitulah kemenangan bagi mereka untuk dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Saya selalu mengajak teman-teman, menghimbau kepada teman-teman, hati-hati bila berdebat dengan si Zuma dan kawan-kawannya. Kalian harus bisa menguasai diri, menguasai lidah, menguasai tutur kata. Karena mereka nantinya akan menghina kekristenan sehina-hinanya. Sejadi-jadinya mereka menghina dan mengolok-ngolok, menertawakan, mencaci maki iman kekristenan. Dan Yesus Kristus tidak segan-segan mereka caci maki. Apabila ini terpancing, maka siap-siap kalian berhadapan dengan hukum penistaan agama. Bagi mereka, hukum penistaan agama tidak berlaku. Hukum penistaan agama berlaku bagi kita yang mempertanyakan iman, kitab suci, dan agama mereka. Mengkritik agama mereka siap-siap dengan hukum penistaan agama. Mengkritik kitab mereka siap-siap dengan hukum penistaan agama. Mengkritik junjungan mereka siap-siap dengan hukum penistaan agama. Bila mereka mengkritik, mencaci maki, bahkan menghina, mengolok-ngolok, menertawakan, mencemooh iman kekristenan, Yesus, kitab suci kita, dianggap oleh kebanyakan orang dari golongan mereka Bapak Ibu, mereka lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Kebenaran dan dakwah yang mereka sampaikan dengan cara hinaan, cacian, dan makian terhadap iman kekristenan. Nah, itu dakwah mereka Bapak Ibu. dengan menghina iman kekristenan, mencaci maki kekristenan.
itu dakwah bagi mereka. Nah, saudaraku, saya kadang benar-benar ketawa ketika mendengar dan dikirimkan kabar bagaimana Bapak Pendeta Joshua Teuuh masuk ke agama seberang. Itu hanya berdasarkan thumbnail dan judul. Nah, ketika saya melihat Pak Pendeta Joshua Teuuh, beliau lagi di Jakarta Selatan ya, lagi enak-enak beliau, lagi baca firman Tuhan, lagi mengajarkan firman Tuhan kepada teman-temannya. Kalau memang beliau mau masuk Islam, kenapa beliau harus lewat si Zuma, kan begitu? Karena kita sering sekali melihat Pak Joshua Teuuh bersama dengan intelektual Islam, sering bertemu dengan Habib Kribo, sering juga bertemu dengan Habib-Habib yang lain dan petinggi-petinggi Islam yang lain, sering bertemu. Masa ketika ketemu dengan anak SD yang tidak punya adab, budi pekerti, akhlak, beliau rela meninggalkan iman kekristenan? Ini kan tanda tanya Bapak Ibu. Tapi itulah isu yang mereka goreng. Ya, mereka suka yang hoak-hoak, suka berita yang diserupakan. Mereka tidak suka berita yang asli Bapak Ibu, dari sumber yang asli. Itu mereka tidak suka. Nah, saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita semua dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ini saudara, bukan saja bagi orang di luar kekristenan. Bagi orang Kristen sekalipun, ayat ini berlaku. Jadi orang Kristen KTP, Kristen keturunan, Kristen lingkungan, Kristen karena orang tua, Kristen karena lahir dari kalangan orang Kristen, Kristen pernikahan, Kristen karena pacaran, dan Kristen tidak tinggal di dalam Kristus, tidak tinggal dalam firman, orang itu akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini orang Kristen. Coba bayangkan bagaimana mereka yang menolak iman kekristenan, yang menghina Yesus, mencaci maki Yesus, mengolok-olok Yesus, menolak keselamatan itu. Kemana orang-orang itu Bapak Ibu? Ini perlu kita pikirkan. Orang Kristen saja yang tidak tinggal di dalam firman, ibaratnya seperti ranting Bapak Ibu, tidak guna. Nah saudaraku, orang Kristen saja yang tidak tinggal di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam firman, itu diibaratkan seperti ranting yang dicampakkan lalu dipungut oleh orang-orang, dijadikan kayu bakar saudara. Nah, bagaimana dengan orang yang menghina, mengolok-olok kekristenan, mencaci maki kekristenan? Bagaimana nasib orang itu? Inilah tugas kita Bapak Ibu. Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil kepada mereka. Kenapa? Karena selama ini mereka mendengar bahwa Yesus yang mati di salib itu adalah bukan Yesus, tetapi yang diserupakan. Kalau saudara bertanya kepada mereka, siapa nama orang atau pribadi yang diserupakan itu, mereka tidak tahu. Benar-benar mereka tidak tahu. Tidak ada satupun ulama, kiai, para ustadz yang tahu siapa pribadi yang diserupakan itu. Siapa pribadi yang mati di atas kayu salib. Karena mereka bilang itu bukan Yesus Kristus. Karena yang mati itu menurut mereka adalah orang yang diserupakan. Nah, pertanyaan berikutnya, pernahkah ketika kita melihat orang yang diserupakan itu, ketika diarak, dipukul, ditendang, dijambak, diludahin, atau dibawa ke Bukit Golgota untuk disiksa, diikat, dan digantung di atas kayu salib? Apakah orang itu berteriak, ini bukan Isa Al-Masih atau ini bukan Yesus? Inilah orang yang diserupakan. Aku ini bukan Yesus. Tidak ada saudara. Menunjukkan apa? Nah, ini membuktikan atau menunjukkan bahwa yang mati di atas kayu salib itulah benar-benar Yesus HaMasyiah, Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia, yang digantung di atas kayu salib, yang mati di atas kayu salib. Maka ketika dia dibawa, dibukul, dihina, dipakai mahkota duri, dia tidak pernah membela dirinya sendiri. Nah, seandainya
yang digantung di atas kayu salib itu bukan Yesus, pasti orang itu akan membela dirinya. Tetapi kita tidak pernah mendengar pembelaan dari diri pribadi orang yang digantung di atas kayu salib. Ini menunjukkan bahwa yang mati di atas kayu salib itu memang Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, memang saudaraku, sulit sekali apabila kita menceritakan kepada orang yang belum pernah membaca firman Tuhan, yang belum pernah membaca Alkitab. Nah, disinilah tugas Bapak Ibu semuanya, mendoakan kami para penginjil, supaya setiap apa yang kami sampaikan kepada mereka, hati dan pikiran mereka terbuka untuk menerima Injil yang kami beritakan. Bila tidak, maka sama halnya seperti saya dulu di waktu saya belum menerima Injil. Saya caci maki para pendeta, saya hina Alkitab, saya hina gereja, segala macam yang berbaur tentang kekristenan, yang berbentuk kekristenan, yang ada kaitannya tentang kekristenan, saya caci maki semua. Kenapa? Karena saya tinggal dalam kegelapan. Cahaya ilahi itu tidak ada dalam hati dan pikiran saya. Cahaya Injil itu tidak ada dalam hati dan pikiran saya. Maka ketika cahaya Injil tidak ada dalam hati dan pikiran saya, hati dan pikiran saya, hidup saya itu gelap semuanya Bapak Ibu, ya, gelap semuanya. Gelap untuk melihat hal-hal yang terang. Nah, apapun yang terselubung dalam hati saya tidak tersingkapkan. Kapan semuanya ini tersingkap? Kapan saya bisa menerima Injil? Kapan saya bisa menerima Yesus Kristus? Kapan saya diubahkan? Ketika saya membuka sedikit hati dan pikiran saya untuk membaca Injil. Karena selama ini saya percaya kepada Injil yang diserupakan. Saya percaya bahwa yang mati itulah pribadi yang diserupakan. Nah, ditambah lagi, ustadz-ustadz kami dulu sering sekali sampai hari ini memberitakan bahwa yang mati di salib itu adalah bukan pribadi Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Sekalipun kita bertanya dan mereka tidak akan bisa menjawab siapa yang diserupakan, tidak ada satupun ustadz, ulama, kiai yang bisa menjawab siapa yang diserupakan itu. Tidak ada. Simpang siur semuanya. Lalu oleh banyak ulama dan ustadz, para kiai mengambil satu keputusan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu siapa yang diserupakan itu. Ya, siapa yang diserupakan itu hanya Allah yang tahu. Bahkan ketika pribadi yang diserupakan itu ingin dibunuh, dibawa ke sebuah tempat seperti saya katakan tadi, ketika diarak, dicaci maki, diolok-olok, dipakai atau dipasangkan mahkota duri, pribadi itu tidak pernah membela dirinya sedikit pun. Ini bukan Yesus, ini adalah temannya atau sahabatnya atau sipulan-sipulin. Pasti orang itu membela diri. Tetapi ini tidak pernah orang tersebut, pribadi itu, membela diri. Kenapa? Contohnya, ketika kita melihat di media sosial ada orang yang salah tangkap, pasti orang itu tidak akan mengaku. Sampai kapanpun orang itu tidak akan mengaku. Sekalipun disiksa, dihina, dimasukkan ke dalam tahanan segala macam, dipukul, tetap orang itu akan mempertahankan dia tidak melakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Selidiki, akhirnya dilepas. Kenapa? Karena tidak terbukti. Dari mana orang tahu tidak terbukti? Yang pertama dari pengakuannya. Ketika dia disiksa, dia tetap mengaku tidak melakukan. Kukunya dicabut, dia tetap mengaku dia tidak melakukan. Segala macam diperbuat, tetap dia mengaku dia tidak melakukan. Lalu dipanggillah saksi-saksi, diselidiki, dipanggil saksi-saksi, akhirnya terbukti kalau orang itu tidak melakukan. Artinya Bapak Ibu, kita punya hak, punya pikiran untuk berpikir. Kalau memang orang ini tidak bersalah, tidak mungkin orang ini tinggal diam. Tetapi kita melihat pribadi yang diserupakan itu tidak pernah membela dirinya. Apakah benar? Silakan Bapak Ibu berpikir. Kembali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu, bagaimana kita mendengar hari-hari ini Bapak Joshua Teuh meninggalkan kekristenan, mendapatkan hidayah.
Kita iyakan saja saudara ya, biar teman-teman kita dari seberang senang, mereka bersuka cita, mereka dapat penghiburan, ya, sehingga mereka, ya silakan Bapak Ibu lanjutkan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.